Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyasri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas ke-14 dengan materi yaitu dampak subsidi ekspor terhadap trade remedies pada mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu subsidi ekspor merupakan salah satu kebijakan yang sering diterapkan oleh negara untuk mendorong daya saing produk domestik di pasar internasional. Nah, kebijakan ini dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi eksportir, meningkatkan volume perdagangan, serta memperluas pangsa pasar. Namun, subsidi ekspor juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pasar global, khususnya dalam hal praktik perdagangan yang tidak adil. Nah, sebagai respon terhadap kebijakan tersebut, negara-negara pengimpor sering menggunakan alat perdagangan internasional yang disebut trade remedies, seperti anti-dumping dan subsidi countervailing, untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Nah, dampak dari subsidi ekspor terhadap trade remedies menjadi isu penting dalam diskursus kebijakan perdagangan internasional. Nah, materi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana subsidi ekspor mempengaruhi penggunaan trade remedies oleh negara pengimpor serta dampaknya terhadap hubungan perdagangan internasional dan kebijakan negara-negara yang terkait. Nah, kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana pengaruh penerapan subsidi ekspor terhadap penggunaan trade remedies di negara pengimpor. Yang kedua, ada apa dampak subsidi ekspor terhadap daya saing produk domestik di pasar internasional dan hubungan perdagangan antar negara. Yang ketiga, ada bagaimana kebijakan trade remedies dapat memitigasi dampak negatif dari subsidi ekspor terhadap pasar global dan industri dalam negeri negara pengimpor. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, ada subsidi ekspor dalam ekonomi internasional. Nah, subsidi ekspor adalah bantuan finansial atau non-finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada eksportir untuk mendorong ekspor barang dan jasa. Nah, menurut teori perdagangan internasional, subsidi ekspor dapat meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global, memungkinkan perusahaan domestik untuk menjual produk mereka dengan harga lebih murah atau lebih rendah dibandingkan dengan produk impor. Nah, meskipun dapat merangsang ekspor, subsidi ekspor sering dianggap merusak keseimbangan pasar internasional dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan perdagangan. Nah, oleh karena itu, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO membatasi penerapan subsidi ekspor untuk menjaga fair competition dalam perdagangan global. Yang kedua, ada trade remedies dan kebijakan perlindungan perdagangan. Nah, trade remedies merujuk pada alat yang digunakan negara untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan yang merugikan, seperti dumping dan subsidi ekspor. Nah, anti-dumping adalah tindakan untuk pengenaan tarif tambahan pada produk impor yang dianggap dijual di bawah harga pasar yang wajar. Selain itu, countervailing duties digunakan untuk menangani subsidi ekspor yang diberikan negara asal barang. Nah, menurut WTO, negara memiliki hak untuk menerapkan trade remedies apabila kebijakan negara lain dianggap merugikan atau melanggar prinsip perdagangan internasional yang adil. Penggunaan trade remedies dapat mempengaruhi hubungan perdagangan internasional dan membentuk kebijakan proteksionis di beberapa negara. Nah, yang ketiga, ada teori perdagangan internasional dan keadilan pasar. Nah, teori perdagangan internasional, khususnya teori keunggulan komparatif, mengemukakan bahwa negara seharusnya menghususkan diri
pada produk barang yang dapat mereka hasilkan secara efisien dan melakukan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang yang mereka hasilkan secara kurang efisien. Namun, penerapan subsidi ekspor dan penggunaan trade remedies dapat merusak prinsip dasar ini dengan menciptakan ketidakadilan di pasar global. Subsidi ekspor dapat memanipulasi harga pasar, sementara trade remedies berfungsi untuk mengoreksi ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh kebijakan subsidi. Nah, hal ini mengarah pada tantangan dalam menciptakan pasar internasional yang fair dan terbuka. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, dampak subsidi ekspor terhadap daya saing dan hubungan perdagangan. Nah, subsidi ekspor dapat memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional dengan menurunkan harga jual barang. Namun, kebijakan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar global, merugikan negara pengimpor yang harus menghadapi harga yang lebih rendah dari produk ekspor. Nah, negara pengimpor dapat menggunakan trade remedy seperti anti-dumping atau countervailing duties untuk menanggapi dampak negatif dari subsidi ekspor. Nah, meskipun subsidi ekspor memberikan manfaat jangka pendek dengan eksportir, dampak terhadap hubungan perdagangan dan ketidakstabilan pasar internasional dapat bersifat destruktif, memicu kebijakan proteksionisme dan sengketa perdagangan antar negara. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, ada pengaruh penerapan subsidi ekspor terhadap penggunaan trade remedies di negara pengimpor. Nah, penerapan subsidi ekspor oleh negara eksportir seringkali berujung pada penggunaan trade remedies oleh negara pengimpor. Nah, subsidi ekspor memberikan keuntungan kompetitif bagi produk domestik yang menurunkan harga jual di pasar global yang berisiko merugikan industri dalam negeri negara pengimpor. Dalam hal ini, negara pengimpor dapat menerapkan kebijakan anti-dumping atau countervailing duties untuk melindungi pasar domestiknya. Nah, subsidi ekspor yang tidak adil dapat memicu penggunaan trade remedies sebagai bentuk perlindungan terhadap daya saing industri lokal. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antar kebijakan subsidi ekspor dan respon negara pengimpor dalam bentuk pengguna trade remedies, sebagai diungkapkan dalam tinjauan pustaka tentang trade remedies dan kebijakan perlindungan perdagangan. Nah, yang kedua, ada dampak subsidi ekspor terhadap daya saing produk domestik dan hubungan perdagangan antar negara. Nah, subsidi ekspor dapat meningkatkan daya saing produk domestik dengan memberikan harga yang lebih kompetitif di pasar internasional. Namun, dalam jangka panjang praktik ini dapat merusak keseimbangan pasar global, menimbulkan ketidakadilan bagi negara pengimpor. Nah, teori perdagangan internasional seperti yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka menekankan pentingnya prinsip keunggulan komparatif yang dapat terganggu oleh penerapan subsidi ekspor yang tidak seimbang. Negara pengimpor untuk mengatasi hal ini seringkali menggunakan trade remedy seperti countervailing duties untuk mengurangi dampak negatif dari subsidi tersebut. Nah, dampak subsidi ekspor ini juga mempengaruhi hubungan perdagangan antar negara yang dapat menyebabkan ketegangan perdagangan dan potensi sengketa, sebagaimana yang dibahas dalam tinjauan pustaka terkait dampak subsidi ekspor terhadap hubungan perdagangan. Yang ketiga, ada peran trade remedies mengatasi dampak subsidi ekspor terhadap pasar global dan industri dalam negeri. Trade remedies berperan penting dalam mengatasi dampak rugi dari subsidi ekspor terhadap pasar global dan industri dalam negeri negara pengimpor. Penggunaan
Anti-dumping dan countervailing duties merupakan respon yang sah menurut aturan WTO terhadap kebijakan subsidi ekspor yang dianggap merugikan. Sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka, kebijakan trade remedy bertujuan untuk menyeimbangkan persaingan perdagangan internasional dengan melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil. Nah, penggunaan trade remedy juga mencerminkan upaya negara pengimpor untuk melindungi stabilitas pasar domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun dalam praktik dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi kali ini, yaitu penerapan subsidi ekspor dapat meningkatkan daya saing produk domestik namun berpotensi merusak keseimbangan pasar global. Nah, hal ini memicu negara pengimpor untuk menggunakan trade remedies seperti anti-dumping dan countervailing duties sebagai respon terhadap dampak negatif subsidi ekspor. Nah, kebijakan ini berdampak pada hubungan perdagangan antar negara dan menciptakan ketegangan dalam sistem perdagangan internasional. Nah, penggunaan trade remedies merupakan langkah yang sah untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu saran. Nah, penting bagi negara eksportir untuk menilai dampak kebijakan subsidi ekspor terhadap perdagangan global dan menghindari praktik yang merugikan. Nah, negara pengimpor perlu memanfaatkan trade remedies secara bijak sesuai dengan aturan WTO untuk menjaga keadilan pasar, dan kerjasama multilateral juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil, mengurangi ketegangan perdagangan, dan mendorong keberlanjutan dalam hubungan ekonomi internasional. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.